Lorong lantai 3 itu beda banget bang, nggak cuman sepi, tapi lebih kayak mati. Seperti ada yang lagi merhatiin gue dari dalam kamar. Di samping ranjang tuh ada yang duduk dan dia ngomong, akhirnya ada yang datang. Di telinga gue ada suara, jangan tinggalin aku lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari, sobat gentayangan di luar sana. Balik lagi bersama gue, Mas Gan di sini. Dan gue Om Burhan di sana. Nah, di channel kesayangan kita semua, Kilas Malam. Gimana kabarnya, sobat gentayangan di luar sana? Baik, Mas Mudah-mudahan Gan. sehat ya. Sehat. Mudah-mudahan juga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Ya. Semoga rezekinya lancar. Amin, amin. Jangan lupa juga nih buat rekan-rekan di sana yang belum subscribe. Gak penting kayak radio. Kayak Sambas gue ya. Apa tuh? Oh, lu nggak tahu Sambas? Enggak. Wah. Ya udah, pokoknya jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Kilas Malam. Nah. Dan Sama jangan lupa like, komen, dan Ya. ini apa namanya di-share kalau misalkan ada kira-kira kalian suka sama video kita, episode kita hari ini, biar teman-teman kalian di luar sana yang belum pernah tahu sobat gentayangan Kilas Malam, betul. Kilas Malam itu bisa ya itulah pokoknya. Dan sekali lagi, kalian mau kirim-kirim cerita atau punya pengalaman, kalian mau sini jadi narasumber boleh, mau kirim cerita sekali lagi kirim cerita boleh, itu bisa di email ya. Email kita. Salah satunya email kalau mau kirim cerita di kilasmalam.official@gmail.com. Kalau di sosmed itu di TikTok itu juga lagi rame ya banget ya. Iya. Rame banget di TikTok tuh. coba di follow TikTok kita. Kita Follow suka juga. ngebahas soal urban legend, kita ngebahas soal cerita-cerita di Banyak lah. daerah kalian. Siapa tahu daerah kalian ntar dibacain. atau mungkin kalian juga punya rekomendasi, Bang, bahas daerah sini. Sok mangga dikabarkan ke DM kita gitu. Oke. Jadi hari ini nih kita mau ngapain nih, Bro? Mau nyantai aja lah kita. Habis liburan ya kan ya. Ring. Dapat apa? Ada Atensi biasa. atensi lagi kiriman dari sobat gentayangan yang masih mau ngirim, masih belum berani untuk bercerita di sini langsung ya. Pada ketakutan. Tapi sebelum kita masuk ke cerita ya, ini mungkin pertanyaan yang sama dari si Om Burhan yang kenapa sih kalian tuh kalau misalkan kita ajakin ngobrol di sini tuh pada nggak mau karena alasannya takut. Kenapa sih? Gua nggak serem guys, gua nggak serem itu. Nggak ada yang perlu ditakutin. Iyalah. Kita di sini ngobrol santai, ceritain pengalaman-pengalaman kalian gitu kan, ngobrol. Betul. Ya berbagi cerita lah, berbagi kisah lah. Yep. Nggak usah Nggak perlu ada yang ditakutin, nggak usah santai aja. gimana. Gitu. Oke lah, tanpa berpanjang lebar kita panjang lebar, kita baca aja cerita yang masuk ke redaksi kita. Gas. Jadi gimana, Om Burhan? Ya, ini gue bacain dari salah satu apa namanya sobat gentayangan kita nih, yang dia minta namanya disamarkan. Ini udah pakai nama samaran ya. Kita sebut aja Mas Dimas. Bang Dimas lah. Bro Dimas. Bro Dimas. Oke, gue baca langsung ya biar cepat. Selamat malam Mas Gan dan Om Burhan. Malam, Bro. Bro, gue nggak tahu nih bakal kedengeran lebay atau enggak. Cuma ini kejadian paling nggak masuk akal yang pernah gue alamin. Oke. Jadi gue kerja sebagai cleaning service, di salah satu rumah sakit. Oh, di Jakarta dia, Bro. Rumah sakit Jakarta.
Nah, pas dapet shift malam, gua kebagian tugas di lantai 3. Nah, sebelum kita melanjut, kenapa mesti rumah sakit lagi? Iya, Banyak ya cerita di rumah sakit. iya. Dan Gudang ya. iya, rata-rata yang ngirim atensi ya yang kerja di rumah sakit semua. Rumah sakit. Iya. Kayak episode sebelumnya di Iya. gudang. Yang lain belum ada nih, belum ada yang ngirim atensi. Nggak ada gitu yang gue lagi di kebun gitu, atau gue lagi di pematang sawah gitu. Ada loh sebetulnya pematang sawah tuh, tapi entah kapan lah aku ceritain lah. Oke, lanjut. Gua mulai ngerasa ada yang aneh tuh. Bukan pas gua ngeliat dia, tapi dari suasananya terlebih dahulu. Oh, dari suasana dulu nih. Lorong lantai 3 itu beda banget, Bang. Nggak cuman sepi, tapi lebih kayak mati. Nggak ada suara AC, nggak ada langkah, bahkan suara alat medis pun nggak kedengeran. Bener-bener kayak nggak ada kehidupan sama sekali di sana. Ngeri amat ya. Pas gua ngepel depan kamar kosong itu, tiba-tiba gua ngerasa seperti ada yang lagi merhatiin gue dari dalam kamar. Oke, gua dorong pintunya, pelan-pelan gua dorong, dan bau di dalam kamar itu anyir. Ih. Kayak darah yang udah lama. Di samping ranjang itu ada yang duduk. Posisinya nunduk, rambut nutupin muka. Wah, tahu nih. Awalnya gue mikir ya pasien nyasar atau apa gitu lah. Tapi posisi duduknya aneh, Bang. Kakinya nggak nyentuh lantai. Oke, dia duduk tapi badannya agak melayang dikit dari kasur. Terus dia gerak, bukan ngangkat kepala dulu, tapi bahunya dulu yang naik. Pelan, kayak tulangnya kaku. Bisa apaan? Baru setelah itu, kepalanya ikut naik. Dan di situ gue sadar, lehernya nggak lurus. Kayak pernah patah, terus nyambung lagi. Tapi salah posisi. Nah, ini yang paling nggak bisa gue lupain. Pas gue mundur, dia tuh turun dari kasur. Tapi nggak berdiri, Bang. Dia jatuh dulu ke lantai, terus badannya muter. Jadi posisi badannya itu telungkup apa sih, tengkurap ya? Iya, tengkurap. Kayak orang ngerangkak, tapi kepalanya diputer ke atas, ngadep ke gue. Jadi dia tengkurap, kepalanya muter gitu ya. Jadi bayangin, badan dia tuh ngadep lantai, tangan sama kakinya napak di lantai, tapi mukanya muter gitu ngadep ke depan ke arah gue. Padahal itu nggak mungkin secara normal. Dan lehernya ketarik ke belakang sampai bunyi krek krek. Dikretek nih dia nih. Kayak mau copot gitu, Bang. Dia mulai ngerangkak pelan-pelan, terus makin lama makin cepet. Yang bikin gue beku bukan cuman cara dianya bergerak, tapi dia senyum. Senyum. Mulutnya kebuka lebar sampai hampir nyentuh pipi. Set. Dan dia ngomong, akhirnya ada yang datang. Set, Bang. Gue yakin banget itu bukan suara dari mulut. Kayak langsung gitu masuk ke kepala gue suaranya. Gue lari, tapi sepanjang gue lari di lorong, gue masih ngedenger suara kukunya tuh nyeret di lantai. Kayak garuk gitu ya? Iya, kayak garuk. Dan tiap suara itu deket, kepala gue makin berat, kayak mau pingsan aja gitu gue. Nggak lama gue keluar lah dari lantai itu. Gue kira udah selesai. Tapi malamnya setelah gue nyampe rumah, pas gue tidur,
gue tuh kebangun sekitar jam 3 lewatan gitulah, dan posisi gue lagi tengkurap bang, padahal gue nggak pernah tidur tengkurap. Oke, dan yang paling bikin gue nggak berani gerak, gue ngerasa leher gue lagi ditarik pelan-pelan ke belakang. Persis kayak yang gue lihat di dia. Dan di telinga gue ada suara, jangan tinggalin aku lagi. Set. Oke. Siapa Bang Dimas? Bro Dimas? Ini ceritanya agak gimana ya? Iya, masih bisa nggak di. Tak kebayang lah sama gua lah gitu kan. Ih, gue bayang. Maksud gue gini loh. Lantai kosong. Biasanya kalau mau lantai kosong itu udah nggak ditempatin itu ya harusnya udah nggak ada yang apa ya, yang ngeberesin lagi ngapal lagi nggak sih? Maksud gue Ya nggak bisa, tetap itu kan sudah SOP-nya mereka, petugas kebersihan kan. Mau itu lantai kosong mau enggak, ya mungkin dibersihin tapi nggak terlalu sesering yang lantai lain mungkin ya. Mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu. Tetap dibersihin lah. Apalagi namanya rumah sakit kan harus steril ya. harus steril, selalu bersih. Ini berani banget. Ya gimana nih, kerjaan juga. Berarti itu bisa dibilang mungkin yang dia lihat itu sosok nunggu pasien yang mungkin pernah apa jatuh kali. Iya. Apa entah penunggu, entah banyak juga lah ininya. Entah penunggu bisa dari luar juga kan, kita nggak tahu. Gitu loh. Apalagi namanya rumah sakit dengan berbagai macam memori ada di situ. Memori yang tertinggal lah ya dari mereka yang sudah wafat dari yang. Tapi ya salut sih memang buat para pekerja-pekerja yang di rumah sakit ini ya. Banyak ceritanya sih. Banyak cerita dengan dengan pengalaman-pengalaman, mungkin sebagian orang bilangnya itu halu, gue nggak pernah ngalamin kayak gitu di rumah sakit. Ya bebas lah kalian beranggapan apa, cuman dengan pengalamannya si Bang Dimas ini. Tapi ini Pak, apa namanya, kalau yang gue tahu ya, kan juga tempo hari kan di episode berapa ya yang gue cerita soal gue pernah ngeliat hantu di rumah sakit di Serang tuh. Oh iya, episode berapa lah itu lah. Dan pernah juga sesekali gue nanya sama petugas gitu kan, nanya iseng. Cerita-cerita kayak gitu tuh bener nggak sih? Mereka tuh cuman yang kayak apa ya, kayak nggak mau berbicara lebih gitu. Kayak semacam seakan bilang nggak ada, tapi sebenarnya ada. Ditutupin yang mungkin karena takut supaya kita takut apa gimana gitu kan. Tapi memang ya rumah sakit tuh memang kalau dibilang gudangnya ya bukan gudang ya, nggak sopan sih gudang cuma memang karena banyak ya berkumpul lah di situ kan, banyak hal yang dari yang menyedihkan, dari yang marah apa segala macem ya ada di situlah gitu loh. Dari yang meninggalnya wajar sampai nggak wajar. Terus mungkin adik-adik yang baru mau lahir ke dunia tapi ternyata nggak selamat. Ya, memang rumah sakit tuh memang nggak ada matinya lah, nggak ada habisnya lah. Banyak cerita, selalu banyak cerita tentang rumah sakit. Tapi itu juga nggak berlaku di rumah sakit lama atau baru ya. Karena pun juga gue rasa di rumah sakit baru pun juga pasti ada cerita-cerita kayak gitu. Ada, cuman ya mungkin nggak sebanyak
rumah sakit bangunan lama mungkin ya. Ya, sorry kalau bukannya mau menjelekkan rumah sakit lama, enggak. Sebenarnya ya seperti itulah, kayak di TikTok Kilas Malam tuh yang gue sempet ngebahas salah satu rumah sakit. Oh, yang di Bandung itu ya? Iya, iya banyak juga kan pro dan kontranya yang bilang, gue udah 9 tahun kerja di sini, gue udah sekian tahun kerja di sini nggak diapa-apain. Ada juga yang pernah bilang baru tahun lalu nganterin orang tua berobat ke sini malam-malam ngeliat begini begitu. Ya Memang semua pro kontra lah. ya, namanya dunia Panggung sandiwara. nggak apa maksudnya, dunia supernatural itu kan memang Iya. ada yang apa ya, ada yang Setuju, ada yang kontra, iya. dan ada yang memang lu mah ngubul. Iya. Semua kan kita kembalikan ke kalian Masing-masing ya. ini kan, kita Percaya lagi syukur. ya, kita ini kan menceritakan cerita orang yang Pengalaman orang. ya, orang Anggap aja ya hiburan aja buat kalian. hiburan, pelajaran. Kalian mau percaya, ya udah. Nggak percaya ya Nggak percaya juga ya udah. gitu. Kita mah ya sok serah kalian. Karena yang mungkin kalian yang kontra ya, terutama ya yang mungkin kalian diberikan suatu gift untuk tidak merasakan. Itu gitu juga jatuhnya ya. Ya anggapnya seperti itu. Iya sih. Kan kalau orang kan bilang kan gift itu kan bisa ngeliat lah. Iya. Justru malah menurut gua yang mendapatkan gift itu adalah orang-orang yang tidak bisa bersinggungan langsung dengan mereka. Iya juga ya, kalau secara nggak langsung ya kita mikirnya. Lebih enak kayak begitu kan. Karena kan kadang-kadang ada beberapa teman kita yang bisa melihat kayak gitu malah jadinya nggak tenang, nggak nyaman hidupnya karena sering melihat hal-hal yang nggak enak gitu kan. Kan yang namanya jin tuh kan bisa menyerupai apa aja, dari yang paling ganteng sampai yang paling jelek, dari yang paling mulus sampai yang paling hancur, dari yang paling wangi sampai yang paling bau gitu kan. Jadi makanya beruntunglah kalian yang tidak merasakan hal itu. Tuh, itu aja sih dari gua. Ya sama sih kayak gue juga ya. Ya cukup sering lah bolak-balik rumah sakit kan, dirawat, lo tahu kan. Ya memang beruntungnya belum pernah dikasih lihat sih ya selama di rumah sakit. Tapi lo pernah nggak sih ngerasain gitu di rumah sakit, ketika di rumah sakit? Enggak lagi ketika di rumah sakit ya, ketika gue selama dirawat nggak pernah. Nah itu maksud gue tuh ya, alhamdulillahnya kan Om Burhan ketika di rumah sakit dia bisa istirahat dengan tenang. Maksudnya istirahat gimana ya? Bahaya loh. Recovery dengan tenang gitu kan. Ya karena gue sakitnya udah tepar sih gitu ya, jadi nggak begitu merasakan kali ya. Lo kebayang gak sih ketika lu udah lemah ya kan, lu lagi proses recovery tapi lu ditampilin begitu. Stres. Karena beruntunglah kalian lah. Iya gitu. Dan yang paling itu sih yang penasaran gua, kira-kira temen-temen di luar sana Sobat Gentayangan ini punya cerita di luar dari selain di rumah sakit itu, ya bangunan tua gitu-gitu. Karena gue yakin gedung baru pun juga akan pasti ada. Gitu Sobat Gentayangan. Siapa tahu bisa ada yang punya memori. Oh iya bang, gue pernah inget nih dulu gue pernah kejadian di kantor gue atau mungkin di gedung baru atau di mana. Sok mangga dikirimkan ke kita atau datang ke sini. Ini cerita ngobrol sambil ngopi ya kan. Di narasumber. Betul. Kita berbagi kisah lah. Oke Sobat Gentayangan, dimanapun kalian berada, horor tidak akan pernah menunggu dan tidak akan pernah berakhir. Tapi hanya menunggu kamu di episode berikutnya. Ya.
Gue Mas Gan. Gue Burhan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.